Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Pak. Sore, Pak. Gimana eh, persiapan liburannya udah ada planning kemana nih, teman-teman? Di rumah aja, Pak. Di rumah aja, nggak ada niat travel-travel. Ya, Pak, di rumah aja. Hmm. Yang lain ada rencana liburan kemana? Sama Pak di rumah aja. Ah, di rumah aja, oke. Wah, nggak pada liburan ya. Padahal mayoritas dari Anda kebanyakan pekerja ya. Biasanya kalau kerja begitu libur dia spending money buat liburan. Oke, teman-teman, jualannya masih jalan belum? Ada kendala apa enggak? Jualannya ada kendala enggak? Bisnisnya ada kendala apa enggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Lancar-lancar aja ya. Ya, Pak, walaupun sedikit, Pak. Sedikit tuh berapa besar? Nggak nyampe 10, Pak. Oh, enggak nyampe 10. Nah, ini jualan apa? Es teh aja sih, Pak. Oh, Minuman. ST. Iya. Oke. Tapi kerja juga kan? Iya, Pak, kerja aja. Kerjanya keganggu nggak? Nggak terlalu sih, Pak. Gimana caranya kerja terus jualan? Tapi jualannya nggak di tempat kerja, Pak. Di dekat rumah aja sih. Hmm. Kayak, Ada yang eh, nungguin atau gimana? gimana, Pak? Ada yang nungguin sewa orang atau gimana? Oh, enggak sih, Pak. Hmm? Mantap. Ditawarin lewat mulut ke mulut aja sih, Pak. Oh, oke. Yang lain gimana? Ada perkembangan jualannya, bisnisnya Lagi agak turun Pak. turun. Jual apa nih? Ya makaroni Pak. Sama macam-macam makan gorengan Makaroni. gitu. Jualannya di mana makaroni? Saya kalau ini mah ke warung-warung Pak, Oke, nitipin gitu Pak. Jadi kayak kita bagi hasil persentase dia apa hasil persentase gitu. oke. Sekarang dia agak turun. Makaroni Bandung gitu ya. Eh, Biasanya kalau tahun baru liburan gitu ya banyak ramai wisatawan datang ke Bandung. Eh, Bisa dimanfaatkan buat teman-teman yang gak liburan gitu ya. Biar vibe-nya positif, teman-teman juga dapat income. Saya rasa nggak ada salahnya juga sih. Hari ini pertemuan berapa sih? 11 ya? Oke, masih bahas design thinking. Banyak lama juga kita bahas design thinking. Yang lain ada feedback lainnya atau ada kendala bisa diutarakan atau didiskusikan gitu. Jadi memang eh, bisnis itu pasti pasti banyak kendala ya. Apalagi kita
baru starting gitu ya. eh Kendalanya banyak, Bang. Dan memang dari kendala-kendala itu kadang kita nemuin opportunity, nemuin peluang. Boleh jadi nanti eh, kita bisnisnya A gitu ya, ternyata peluangnya di C atau di D gitu. Nah, itu yang akan ngasilin omset yang besar, mungkin bisa jadi kayak gitu. Saya bukan satu dua kali buka bisnis gitu ya. Eh, di bisnis food and beverage gitu ya, minuman saya pernah buka waktu awal-awal jeruk murni peres itu ya, eh, belum se-hype hari ini gitu ya, walaupun sekarang trennya udah turun. Waktu awal itu saya pernah buka itu, saya pernah punya counter itu jeruk murni, dan itu benar-benar murni gitu ya. Itu omset saya tuh udah eh, bisa ngasilin revenue saya bisa ngasilin bisa ngelipat gandakan modal saya 100% satu hari gitu ya. Jadi modal saya berapa gitu ya. Saya bisa dapat eh, dua kali dari modalnya. Jadi modalnya balik, saya dapat untung sebesar modal saya. Itu saya pernah ngalamin itu gitu ya. Eh, jadi memang kalau kita usaha makan atau minuman itu eh, trennya pasti akan turun. Makanya emang eh, kecuali memang kita usaha makanan atau minuman yang memang eh, menjadi khas di satu tempat, di satu lokasi gitu ya. Nah, itu mungkin akan bertahan atau kita makan makanan yang menjadi kebutuhan gitu, kebutuhan orang di sekitar atau kebutuhan orang banyak itu trennya pasti akan akan sustain gitu ya. Eh, dengan bertambah waktu gitu ya, dengan makin lama kita buka usaha itu, maka eh, makin tinggi nilai historisnya, walaupun nanti dari sisi rasa mungkin nggak beda jauh dengan yang lain, tapi dari sisi historisnya itu susah dikalahin sama orang lain. Tapi kalau kalau kita eh, usaha minuman atau makanan pelengkap gitu ya, itu pasti dia trennya seperti apa ya, eh, seperti kurva dia naik gitu ya. Ada satu waktu dia landai, kemudian dia akan bertahap akan turun. Nah, itu disadari banyak oleh para pengusaha-pengusaha makanan gitu ya. Saya pernah, saya pernah cerita di sini saya punya teman gitu ya. eh Dia ini eh, pengusaha lah dia. eh Fokusnya sebenarnya bukan pengusaha makanan atau minuman gitu ya. Memang dia ini pengusaha, cuma memang aktif di digital ya. Dia jago digital marketing lah ya. Nah, dia melihat eh, fenomena ini udah dia pahami gitu ya. Eh, Satu waktu mungkin ada yang pernah makan tahu go nggak? Ada yang pernah nyobain atau makan tahu go? Atau belum pernah nyampe Bandung? Belum, Pak. Hah? Pernah ya? Belum pernah. Belum pernah. Ya, belum. Padahal sempat viral itu dulu. Eh, nah ini saya kenal sama yang ownernya gitu ya. Ini orang yang saya ceritain. eh Dia memahami itu ya. Ini adalah makanan pelengkap dan memang trennya dia akan begitu dia naik meledak dan meledak dia akan melandai kemudian akan turun gitu. Walaupun sekarang mungkin nggak turun-turun amat sih kalau saya lihat gitu ya. Fokusnya dia bukan untuk eh, melihat bisnis itu grow terus enggak gitu ya. Dia buat bisnis itu kemudian dia bikin meledak gitu ya. Eh, dengan teknik-tekniknya gitu. Saya pernah ngajarin teknik-teknik ini di kuliah digital marketing atau digital business ya. Kemudian dia meledak gitu ya. Gimana caranya dia bangun apa bangun eh, bangun franchise gitu ya.
seolah-olah dia punya banyak cabang dan segala macam, padahal dia gerak sendiri dari Jakarta gitu ya. Eh, Kemudian dia punya apa? Punya supplier gerobak-gerobak di banyak daerah gitu ya. Fokusnya dia bukan membesarkan bisnisnya itu gitu ya. Fokusnya dia adalah menjual franchise, menjual franchise-nya. Jadi begitu bisnisnya ini viral, kemudian banyak yang daftar franchise gitu ya, sampai dia punya ribuan franchise di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke saya rasa sih. Dan sampai sekarang masih ada beberapa booth-nya saya lihat eh, di Jakarta khususnya ya, di tempat-tempat yang memang menurut saya prestis lah itu ya. Dan begitu dia meledak gitu, begitu dia meledak, dia udah dapat duit dari franchise, nggak lama dia jual tuh ke salah satu korporasi yang kalau nggak salah korporasi ini yang eh, 1-2 minggu ini ada kabar dia akuisisi bakmi GM gitu. Dan fokus dia emang kayak gitu, jual itu. Saya tanya eh, kenapa dijual, sayang gitu kan. Eh, Franchise udah banyak gitu ya. Eh, Dia bilang fokus saya bukan untuk bisnis food gitu ya. Fokus saya gimana caranya saya bisa menghasilkan uang dengan cepat. Jadi dia menyadari itu adalah makanan pelengkap, dia jual, dia udah dapat keuntungan dari biaya franchise dari masing-masing orang gitu ya yang daftar. eh, Bisnis itu masih tetap jalan, kemudian diakuisisi sama korporasi. Nah, diakuisisi dengan korporasi ini juga dia tidak melupakan si franchise-nya juga gitu. Jadi bisnis itu masih tetap bisa berjalan dan dia bisa exit langsung dari bisnis itu. Eh, Dia bilang, ya saya cari bisnis yang baru lagi sekarang gitu ya. Kalau dulu jualan tahu, sekarang jualan bakwan gitu. Bahwa dia mungkin nggak semeledak tahunnya sebelumnya gitu. Tapi emang eh, itulah entrepreneur gitu ya teman-teman ya. Gimana eh, kita bisa ngeliat peluang itu eh, sebagai suatu opportunity yang eh, menguntungkan kita gitu ya. Tapi tanpa harus merugikan orang lain juga gitu ya. Tergantung dari apa eh, tujuan bisnis kita gitu. Jadi kita harus jeli ngeliat peluang. Kayak Anda tadi jualan es teh gitu ya. Kemudian jualan makaroni gitu ya. Eh, nah ini posisinya di mana nih? Makanan ini atau minuman ini posisinya di mana? Cocoknya dijual di mana gitu ya. Di lokasinya seperti apa? Nah ini Anda yang harus bisa menemukan exit itu gitu ya. Eh, Biar apa? Biar nanti begitu begitu eh, ini punya market, Anda bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Jadi memang entrepreneur gitu. Jadi begitu dia selesai melakukan satu activity, kemudian nextnya dia ngelakuin activity yang lain. Dia harus berpikir. Jadi gitu kayak kayak orang jualan juga kayak gitu ya. Jadi eh, VP saya dulu di kantor, eh, bapaknya jualan jualan buah ya, bukan jualan buah ya, supplier buah lah ke Jakarta gitu. Dia orang Banyuwangi. Dia bilang ayahnya tuh kalau udah sekali jualan, misalkan hari ini jualan durian gitu ya. eh, Begitu musim durian habis dia harus berpikir tuh dia harus jualan apa lagi. Nah itu kayak gitu ya entrepreneur. Jadi eh, harus terus berpikir gitu ya. Tapi kalau Anda sudah punya modal yang cukup ya biarin orang yang berpikir. Anda yang eh, punya modalnya gitu. Jadi Anda hire orang untuk berpikir, Anda gaji dia gitu. Nah itu mungkin kita yang ada di dalam, dia ada di korporasi gitu ya. Kita yang dimanfaatkan sama si pemodal ini gitu. Nah gimana caranya nanti Anda sebagai entrepreneur itu bisa ada di top position itu gitu ya. Biarkan orang nanti yang mikir gitu ya. Anda tinggal mengatur aja tuh pergerakannya.
Anda karyawan A tugasnya apa, B tugasnya apa, C tugasnya apa. Yang penting eh, Anda bisa dapat revenue dari sana. Jadi gitu step by stepnya gitu ya kalau kita mikir entrepreneur. Dan nggak ada orang sukses eh, yang langsung sukses gitu, nggak ada gitu. Kecuali dia memang eh, keturunan ningrat gitu ya, atau dia memang orang tuanya udah terlanjur kaya ya udah dia sukses gitu ya. Kayak ada apa yang di YouTube atau di yang di podcast YouTube atau di TikTok kalau nggak salah. Dia yang punya Grand Indonesia yang di Jakarta gitu. Dia udah terlanjur kaya gitu ya. Jadi nggak terlalu mikir gitu. Kalau kita orang yang beranjak dari bawah ya kita harus mikir step by stepnya seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, ini pertemuan ke-11 gitu ya kita eh, masih bicara design thinking. Saya nggak tahu kenapa eh, di mata kuliah ini bahas banyak tentang design thinking gitu ya. Eh, Sebenarnya kalau kita bicara inovasi itu kan kerat apa inovasi itu dempet kaitannya dengan eh, entrepreneur gitu ya. Walaupun bahasa inovasi ini dipakai di korporasi-korporasi gitu ya. Kebetulan saya lagi melanjutkan studi di S3 saya gitu ya. Dan topik penelitian saya perihal inovasi gitu. Dan salah satu eh, tools yang saya teliti juga adalah design thinking. Dan ada banyak juga tools-tools inovasi yang mepet kaitannya dengan entrepreneur gitu ya. Ini eh, udah saya bahas ya kemarin ya tahapan-tahapannya dari design thinking ya. Mulai dari empathize, kemudian ideate ya, kemudian dia buat prototype, dia testing, kemudian dia evaluasi, dia define the problem ya, problemnya di mana dari prototype yang sudah dibuat. Jadi begitu dia udah di define problemnya gitu ya, itu baru bisa dia analisa kira-kira cocok nggak diterapkan di bisnis ini. Kira-kira idenya sesuai atau enggak gitu ya. Sama kayak tadi bisnis eh, food and drinks gitu ya. Makanan dan minuman gitu ya. Eh, saya tadi bisa bilang pelengkap dan utama gitu karena saya pernah masuk ke dalamnya gitu. Jadi saya tahu oh ternyata bisnis ini seperti ini dan dari experience teman saya oh ternyata seperti itu. Ternyata cara cash outnya kayak gitu gitu ya. Eh, 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 apakah itu menjadi eh, pattern mungkin eh, banyak orang punya eh, pemikiran atau pemahaman yang lain. Jadi memang kalau kita bisa bicara tentang inovasi, kita bicara tentang eh, how to be entrepreneur gitu, bagaimana caranya Anda menjadi seorang entrepreneur, semua orang punya way-nya masing-masing, semua orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Nggak ada, mungkin hampir jarang ya orang eh, jadi entrepreneur gitu ya meniti jalan yang sama itu eh, saya jarang temuin gitu ya. Setiap orang pasti punya jalurnya masing-masing. Oh, ada yang jalurnya seperti ini, ada yang jalurnya kayak gini, ada yang jalurnya seperti itu gitu ya. Eh, Semua orang punya jalannya masing-masing. Cuma masalahnya adalah Anda nggak akan pernah nemuin jalan Anda kalau Anda nggak pernah eh, merasakan jadi entrepreneur. Itu kenapa di kuliah ini saya memaksa Anda untuk jualan gitu ya. Anda nggak akan pernah menemukan jalan Anda kalau Anda nggak pernah jadi pelaku gitu ya. Dan itu yang pernah saya lakuin gitu. Jadi saya ngerti, oh ternyata kalau kita udah jalan gitu ya, kita bisa tahu nih. Tapi kalau Anda hanya dijejelin teori gitu ya, eh, Anda nggak akan pernah tahu. Anda hanya tahu oh teorinya A, teorinya B, teorinya C, tapi Anda nggak tahu di dalamnya seperti apa, how to execute gitu ya, how to
get the opportunity gitu ya. Anda nggak pernah tahu gitu. Eh, Saran saya tetap jalanin aja gitu, walaupun nanti menjual cuma satu dua. Dari situ Anda belajar, oh kalau tadi ya yang jual makaroni taruh di warung-warung, di warung A sepi nih, di warung B sepi juga, di warung C, wah ternyata nih penjualannya bagus nih di sini gitu ya. Nah itu Anda harus analisis tuh, kenapa kok di warung saya ini penjualannya lebih bagus ketimbang warung-warung yang lain gitu ya. Eh, Balik ke apa, memahami customer tuh kayak yang cerita yang pernah saya ceritain apa, direktur eh, salah satu perumahan terbesar di Indonesia gitu yang buka perumahan di Kalimantan ya. Dia amatin konsumennya gitu, dia lihat oh konsumennya kayak gini gitu, dan dengan jalan Anda gitu ya, ngejebur langsung gitu. Eh, Sukses atau gagalnya dijalanin aja gitu menurut saya sih. Jadi memang nggak ada ruginya kalau kita mencoba hal yang positif gitu ya. Eh, eh, itu eh, nanti akan berguna buat kita. Jadi kita ada knowledge-nya satu gitu. Kalau misalkan kita jualan A nih, ternyata rugi gitu ya. Uang saya keluar banyak misalkan gitu. Tapi dari sana Anda bisa dapat pelajaran. Nah, itu jadi jadi income buat Anda. Jadi bayaran Anda di bisnis A bukan berupa revenue uang gitu ya. Tapi revenue penjual apa revenue pengetahuan baru gitu ya. Nanti Anda coba lagi bisnis yang B, bisnis yang C gitu. Jadi memang eh, nanti begitu anda mencoba banyak nanti eh, akan kelihatan eh, way-nya Anda yang mana gitu, jalannya Anda yang mana. Yang tadi korelasinya yang tadi saya bilang gitu ya. Setiap orang punya jalannya masing-masing nanti. Nanti Anda akan nemuin oh ternyata jalan saya yang ini. Kalau begitu Anda nemuin satu eh, jalan yang memang menurut Anda cocok buat Anda, nah itu yang harus Anda tekuni gitu. Itu kenapa sama kayak pendidikan juga gitu ya. Eh, waktu Anda SD, SMP, SMA itu pelajarannya generik gitu ya. Banyak yang dipelajarin sampai pusing gitu ya. Eh, Banyak karena banyaknya mata kuliah. Kemudian begitu masuk sarjana udah mulai squeeze ya pelajarannya, peminatan. Ada yang kuliah di ekonomi, belajar ekonomi, ada yang belajar kuliah di ilmu komunikasi, belajar ilmu komunikasi. Ilmu komputer, belajar ilmu komputer gitu ya. Itu S1 gitu. Nanti begitu S2 akan lebih spesifik lagi. Anda eh, mengarah kemana nih? Keilmuan Anda, keahlian Anda. Keahlian Anda misalkan di tata kelola gitu ya. Atau keahlian Anda di permasalahan teknis atau kalian ada di bisnis atau yang lainnya gitu. Itu lebih spesifik lagi. Nanti begitu S3 maka ngerucut lagi ke salah satu topik aja gitu ya. Bisnis juga sama kayak gitu. Anda mulai dari sesuatu yang besar gitu ya, karena memang nggak kelihatan yang cocok untuk Anda yang mana, nanti Anda akan men-squeeze itu ya, menjadi salah satu jalur nanti. Itulah yang jalur menjadikan Anda menjadi sebuah expert di bidang tersebut gitu ya, sama kayak pendidikan juga. Oke, lanjut berikutnya ini analisis dan sintesis. Nah, ini menurut Tim Brown, IDEO bagaimana berpikir desain mengubah organisasi dan menginspirasi inovasi. Bahwa analisis dan sintesis sama pentingnya dan masing-masing memainkan peranan penting dalam proses menciptakan opsi dan membuat pilihan. Analisis adalah memecah konsep dan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dipahami. Sintesis melibatkan penyatuan puzzle secara kreatif gitu. Selama define, sintesis kita gunakan untuk mengatur, menafsirkan, dan memahami data yang telah kita kumpulkan untuk membuat problem statement. Jadi sama juga nanti eh, dari pengalaman bisnis Anda ya, eh, dari eh, problem-problem yang memang Anda temui nanti saat menjalankan bisnis, Anda
harus analisis gitu ya, masalahnya di mana gitu. Anda jualan A, ternyata jualan saya nggak nggak bagus nih di apa di respon sama market gitu ya. Dievaluasi gitu ya. Eh, Salahnya di mana gitu ya. Eh, eh, apakah memang Anda menjual produk eh, lokasinya salah gitu ya, ataukah memang eh, produk Anda sudah memang eh, sudah turun ya minatnya gitu ya. Sama kayak tadi yang saya bilang produk pelengkap. Nah, produk pelengkap ini biasanya bergantung dari tren gitu ya. Kalau trennya udah turun ya udah selesai gitu ya. Tapi kalau misalkan eh, dia bukan pelengkap ya, merupakan kebutuhan primer gitu ya, itu akan tetap tetap dipakai gitu ya. Eh, Kalau Anda bisa konsisten, makanya itu tadi Anda bisa mendapatkan nilai historisnya. Jadi penting kita menganalisis permasalahan bisnis yang kita temuin untuk mencari akar permasalahan. Nanti solusi yang kita keluarkan sesuai dengan solusi dari akar permasalahan yang ada gitu ya. Kalau misalkan kita jualan produk A eh, nggak laku gitu ya, akar permasalahannya apa gitu ya? Apakah dari produk kita yang memang kualitasnya kurang baik, ataukah memang hal lainnya, misalnya lokasinya nggak bagus dan segala macam. Nah, itu yang eh, harus diberikan solusinya gitu. Kalau Anda nggak bisa memberikan solusinya, ya berarti Anda nggak nggak pas gitu ya untuk jadi seorang entrepreneur gitu ya. Jadi kalau entrepreneur itu idenya tuh selalu inovatif ya. Dia punya ide-ide baru supaya eh, apa yang diusahakan itu bisa eh, apa, bisa diterima ya oleh banyak orang gitu. Kalau memang ternyata produk ini udah saya usahakan ternyata nggak nggak growth-nya ya, ya udah berarti Anda harus cari produk yang lainnya gitu ya. Boleh jadi Anda nggak cocok untuk produk A gitu ya. Ada produk yang lain yang lebih cocok gitu. Atau segmen bisnis yang lain yang lebih cocok untuk digarap misalkan. Ya, ini problem statement dalam design thinking sangat penting karena mengarahkan Anda dan tim Anda untuk fokus menemukan kebutuhan pengguna, menciptakan perasaan optimis pada anggota tim dalam membuat gagasan atau ide dalam tahapan ideation. Ricky dan Theo Chang menjelaskan bahwa problem statement harus yang baik, harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya, berpusat kepada manusia. Problem statement harus sesuai dengan pengguna. Kebutuhan mereka dan pengetahuan yang diperoleh tim bukan berfokus pada teknologi atau spesifikasi produk. Yang kedua, cukup luas untuk kebebasan kreatif. Problem statement tidak boleh fokus pada metode spesifik, mencantumkan persoalan teknis, karena itu semua akan membatasi tim dan mencegah mereka untuk menggali nilai dan wawasan yang luas. Kemudian yang ketiga, sempit dan dapat dikelola. Problem statement tidak boleh terlalu luas. Misalnya, problemnya beraneka ragam. Problem statement harus memiliki kendala yang cukup untuk membuat proyek dapat dikelola. Jadi dalam Anda mendefinisikan problem statement gitu ya, Anda harus tahu akar permasalahannya gitu ya. Eh, dari kegagalan atau dari permasalahan bisnis yang sedang Anda jalani gitu ya. Eh, di 2023 ini saya dapat bisnis baru gitu. Ini bisnis remitansi gitu ya. Saya dapat eh, tugas untuk mengembangkan bisnis remitansi ini. Ini juga selalu dievaluasi gitu ya. Saya selalu evaluasi. Kenapa bisnis ini eh, tidak berkembang gitu ya. Eh, Walaupun baru jalan 3 bulan terakhir ya, saya baru
bisnisnya baru running lagi di bulan September, November, Oktober, November gitu ya. Transaksinya udah eh, lumayan ya, udah growth gitu ya. Tapi memang belum bisa menutupi ongkos gitu ya. Eh, Kalau kita bisnis minimal impas sebenarnya. Eh, Harusnya sih lebih gitu ya. Kalau udah minimal impas kita bisa 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 apa? Bisa mengatakan wah ini bisnisnya bisa proper nih untuk dikembangkan gitu. Tapi kalau masih rugi, ya, nah itu eh, ada problem yang harus diselesaikan gitu ya. Nah itu saya harus selalu menggali gitu. Wah, nih kenapa nih transaksinya apa revenue-nya nggak bisa menutupi cost nih. Berarti ada masalah nih, ya kan? Masalahnya harus di 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 digali gitu ya. Apakah masalahnya revenue terlalu kecil gitu ya, atau marketnya terlalu kecil, ataukah masalahnya eh, ongkosnya yang terlalu besar? Nah, itu yang harus dievaluasi gitu ya kalau kita bicara profit and loss gitu, P&L, maka kita ngelihat tuh mana yang bisa dimaksimalkan gitu ya. Apakah profitnya yang ditingkatkan gitu ya, ataukah cost-nya yang harus diturunkan ya, gitu kan. Kalau kita bicara bisnis kan eh, eh, kita bicara ongkosnya berapa, kita bicara keuntungannya berapa gitu ya. Kalau kita mau impas ya, maka yang kita lakuin gedein profitnya atau nurunin costnya, biar itu jadi ideal gitu ya, kondisi ideal. Kalau kita udah ideal kondisinya dan kita nggak nombokin gitu ya, eh, maka kita kan bisa berpikir tuh gimana caranya nyari lebihnya nih sekarang. Nah itu yang eh, eh, apa challenges ya menurut saya. Terus lanjut kita ke materi point of view dan how might we ya, POV. Ini lagi ngetrend di TikTok nih, POV ya. Point of view, problem statement yang mempunyai makna dan dapat ditindaklanjuti yang memungkinkan Anda membuat ide dengan cara berorientasi tujuan. Jadi orientasinya tujuan, idenya itu orientasi tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya eh, meningkatkan konsumen misalnya, atau tujuannya meningkatkan revenue, atau tujuannya mengurangi cost misalkan. Nah, POV ini telah dibuat berupa problem statement yang dapat ditindaklanjuti yang akan mendorong sisa pekerjaan desain Anda. POV menggabungkan tiga elemen: eh, pengguna, ini deskriptif, kebutuhan, kata kerja, dan karena eh, ini how to make sure ya, meyakinkan. How might we baca sama dengan bagaimana kami mungkin atau dengan cara apa kita mungkin, dengan apa ya kita mungkin dapat memicu sesi ide dalam brainstorming. Nah ini kayak eh, kalau Anda jualannya bertim gitu ya, ada timnya gitu. Nah ini evaluasi bersama ya Anda dengan tim Anda. Ini masalahnya ini nih. Penjualan kita nggak bagus nih. Sehari cuma segini nih. Nggak nutup biaya kos karyawan, nggak nutup biaya sewa tempat gitu ya. Eh, Maka setiap orang harus ngeluarin ide tuh. Gimana caranya eh, eh, bisa nutupin kos karyawan gitu ya, kos sewa tempat dan yang lainnya. Tujuannya kayak gitu ya. Gimana caranya? Apakah jumlah karyawannya dikurangin gitu ya? Makanya kalau dalam bisnis, kalau permintaan turun ya, eh, atau kayak sekarang misalkan gitu ya, eh, kondisi deflasi gitu, eh, daya beli masyarakat berkurang, otomatis barang yang dijual sama produsen akan turun gitu.
Kalau barang yang dijual dari perusahaan akan turun, maka otomatis revenue akan turun. Yang dilakukan pengusaha apa? Apakah dia mengenjot usahanya supaya barangnya dibeli lebih banyak dengan meningkatkan biaya promosi, ataukah dia nurunin cost? Nah, kalau kondisinya deflasi ya mau dia digenjot apa eh, promosi yang banyak gitu ya. Kalau orang nggak punya duit ya tetap aja nggak beli gitu. Jadi percuma aja. Biasanya yang yang ditempuh oleh pebisnis-pebisnis adalah ngurangin cost. Gimana caranya ngurangin cost? Caranya dengan eh, melay off karyawan atau bahasa eh, banyak dikenalnya adalah mem-PHK. Makanya di era deflasi dia eh, itu banyak karyawan yang terkena PHK. Jadi ini ada kaitannya gitu ya. Kalau Anda saat ini sebagai karyawan juga sekarang Anda kecebur ke bisnis gitu ya, Anda bisa ngeliat oh jadi eh, kondisinya kayak gini gitu ya. Eh, Anda bisa memahami juga gitu ya langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi untuk agar bisnisnya bisa tetap sustain gitu ya. Nggak mungkin eh, owner itu nyuntikin duitnya terus tuh ke perusahaan supaya perusahaannya atau supaya bisnisnya tetap jalan as is gitu ya sebagaimana biasanya. Eh, nggak mungkin seperti itu gitu ya. Banyak pebisnis malah ya kalau kalau nggak sesuai sama supply dan demand-nya ya berarti supply-nya diturunin gitu ya. Kalau demand-nya turun ya supply-nya menyesuaikan dengan demand. Seperti itu. Identifying the problem ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu problem statement Anda. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat digunakan kapan masalah yang terjadi, apa akar penyebab masalahnya, siapa yang paling sering bermasalah, bagaimana masalah membuat pelanggan merasa gitu. Kayak yang saya cerita ya, di awal saya pernah bisnis jeruk peras murni gitu ya. Itu saya ngerasain gitu, penjualan eh, waktu awal-awal tuh bisa eh, bahkan bukan 100% dari modal, ya, lebih dari itu saya bisa dapat. Berjalan, berjalan, berjalan turun gitu ya, karena mungkin saya menyadari ini adalah pelengkap dan bisnisnya turun gitu. Tapi begitu turun itu nggak menunjukkan kurva yang eh, wajar gitu ya. Begitu turun ternyata wah anjloknya anjlok banget gitu ya. Nah itu saya analisis tuh waktu itu. Masalahnya di mana gitu ya. Kok penjualannya anjloknya eh, apa drastis gitu ya. Ada ada isu pasti di sini gitu ya. Dan kebetulan waktu itu saya lagi eh, sibuk kerja gitu ya. Jadi memang jarang saya evaluasi gitu ya toko saya. Satu waktu saya penasaran gitu ya karena penjualannya turun drastis gitu ya. Akhirnya saya audit lah dalam tanda kutip ya karena ini nggak terlalu besar. Datanglah ke toko dan mengevaluasi gitu masalahnya di mana gitu ya. Ya, ternyata di situ find out the problem. Problemnya ada di karyawannya yang bermasalah. Kalau karyawan yang bermasalah ya udah kita lay off ganti karyawan yang baru gitu kan simpelnya kayak gitu. Jadi memang kita harus tahu nih begitu kita menemukan permasalahan kita identify gitu ya kita analisis eh, masalahnya di mana dan begitu kita ketemu masalahnya gitu jangan langsung menyimpul kita harus cari dulu nih core problemnya di mana. Core problemnya, oh ini kok begitu ketemu core problemnya harus segera diselesaikan. Kalau nggak diselesaikan, maka eh, yang membahayakan adalah sustainability dari bisnis Anda. Berikutnya nih, problem statement adalah komponen penting dari pernyataan tujuan atau piagam project. Alasan untuk menulis problem statement adalah agar semua anggota tim project
benar-benar jelas apa yang sedang mereka kerjakan untuk dipecahkan. Jika anggota tim yang berbeda memahami masalah secara berbeda, Anda mungkin harus mengatasi konflik saat membuat dan memprioritaskan persyaratan untuk solusi. Jadi memang eh, kalau Anda buat bisnis gitu ya, kenapa sih saya membatasi grup eh, nggak boleh banyak-banyak gitu ya, 5 orang gitu ya, eh, di kelompok bisnis di entrepreneur mata kuliah ini gitu ya. Ada alasannya teman-teman. Nanti begitu Anda terjun di bisnis beneran juga jangan terlalu banyak orang yang terlibat gitu ya. Maksimal 3 atau 4 orang gitu ya. Karena semakin banyak bisnis, semakin banyak orang yang terlibat di bisnis kita gitu ya. Potensi konfliknya semakin besar, teman-teman. Setiap orang eh, eh, karena memang dia punya andil gitu ya, maka eh, eh, merasa pendapatnya harus didengarkan gitu ya. Walaupun eh, mungkin relevan dengan permasalahan atau mungkin nggak relevan dengan permasalahan. Banyak startup yang sukses itu eh, jalan dengan eh, pendiri yang memang nggak banyak ya, paling 3 atau 4 orang. More than 4 orang itu eh, potensi konfliknya semakin besar. Jadi menurut saya eh, dalam Anda membuat sebuah bisnis gitu ya, eh, kalau Anda butuh partner, jangan terlalu banyak partnernya gitu. 3 atau 4 orang aja udah cukup. Paling banyak 3 orang kalau menurut saya sih. Tapi kalau Anda bisa sendiri itu lebih baik gitu ya. Anda sebagai founder dan co-foundernya ya itu lebih baik gitu. Tapi kalau misalkan Anda eh, terlalu banyak yang terlibat, maka nanti eh, fokusnya bukan menyelesaikan problem gitu ya. Fokusnya adalah eh, bernegosiasi ya dengan mitra atau partner bisnis Anda. Itu jadi isu sendiri gitu ya. Eh, jadi kerjaan baru lagi gitu ya. Padahal Anda fokusnya bagaimana growth the revenue gitu, bagaimana meningkatkan keuntungan gitu ya. Eh, maka dengan banyaknya mitra Anda malah fokusnya bagaimana konsolidasi gitu ya. Kalau ini partai politik ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi ini adalah bisnis. Beda jauh ya. Makanya eh, eh, jangan ditukar-tukar gitu ya. Anda mendirikan bisnis apa yang terlibat di bisnis banyak gitu sama seperti partai politik atau ormas gitu ya. Tapi nanti Anda bikin ormas atau partai politik gitu ya yang terlibat eh, hanya segelintir orang itu juga nggak cocok gitu. Menurut saya ini eh, salah gitu ya. Kalau Anda nanti bisnis ya 3 orang aja atau 4 orang maksimal gitu ya. Dan 3 orang ini juga harus punya visi dan pikiran yang sama dengan Anda. Kalau saya dengan teman-teman saya biasanya eh, sering sering ngumpul bareng gitu ya atau dari background pendidikan yang sama nih sama-sama saya dengan teman saya ini sama-sama lulusan universitas yang sama gitu ya. Eh, kita dididik dengan eh, knowledge yang sama gitu ya. Otomatis visinya juga sama harusnya gitu teman-teman. Jadi dengan 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 visi yang sama maka eh, mengurangi effort untuk konsolidasi lagi. Jadi fokusnya udah bisnis aja gitu. Gimana caranya mengembangkan bisnis gitu. Eh, Anda 2 orang atau Anda bisa sendiri malah lebih bagus lagi Anda bisa handle. Kalau sendiri lebih lebih apa? Lebih agile lagi gitu ya. Anda bisa memutuskan hari itu juga. Oh ini harus begini gitu. Oh ini harus begini gitu. Tapi kalau Anda lebih dari 1 orang, Anda find out the problem, Anda harus lempar dulu ke teman Anda. Ini masalah ini, gue mau ngambil langkah ini nih buat eksekusi. Bro, lo gimana gitu? Kalau teman Anda nggak setuju ya udah nggak jadi gitu ya. Cari jalan tengahnya gitu. Itu jadi akan lebih
nggak bisa agile lah kalau lebih dari satu orang. Ini problem cycle ya. Ada masalahnya paling sering terjadi pada sekelompok orang tertentu. Ya, ini mulai dari mana nih jadinya? Ya, ini eh nah ini eh masalah muter nih. Situasi dan atau konteks tertentu memicu masalah, kemudian masalahnya bermanifestasi melalui gejala, kemudian masalah yang menyebabkan reaksi emosional langsung, masalahnya memiliki dampak terukur, mungkin tidak langsung, pelanggan mencari solusi yang ada, atau berimprovisasi, alternatif atau solusi improvisasi memiliki beberapa kekurangan. Jadi memang eh, kondisi-kondisi ini kita mau nyelesain yang mana dulu ini. Kayak ayam dan telur nanti gitu. Tapi kalau Anda eh, sudah yakin dengan core problemnya udah langsung mutusin aja nih, ini problemnya, ini solusinya gitu ya. Dan itu eh, butuh 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 tadi ya, butuh analisa, butuh sintesis gitu ya. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan. Ada problem statement canvas ya, ada konteksnya, when does the problem occur gitu, kapan problem problemnya terjadi. Ini kemudian apa root cause the problem, apa inti dari permasalahannya apa sih gitu ya. Kemudian alternatifnya, what do customer do now to fix the problem ya. Kemudian dari si customernya, who has the problem most often gitu ya. Kemudian emotional impact-nya apa, kemudian quantifiable impact-nya apa, kemudian alternative shortcomings-nya apa, disadvantages of the alternatives-nya apa gitu. Jadi bisa membantu Anda memetakan permasalahan. Nah, di sini nanti kita lihat dari segala sisi gitu, ya. Kita bisa memutuskan, oh ini langkah yang paling tepat ini nih untuk apa? Untuk dilakukan. Emotional impact ya, memahami masalah sebagai fenomena atau peristiwa saja nggak cukup. Anda juga harus mempertimbangkan dampak, dampak emosionalnya karena ini membantu Anda berjalan di sepatu pelanggan Anda dan memahami perilaku mereka. Setiap masalah menyebabkan respons emosional, ada gembira, sedih, marah, takut, percaya, nggak percaya, kejutan, antisipasi. Dan misalnya saya langsung terkait dengan minat orang tersebut dalam menggunakan solusi Anda. Jika seorang hanya terganggu oleh sesuatu, maka cenderung tidak mencoba solusi daripada jika mereka marah ketika terjadi sesuatu. Jadi, kalau Anda sebagai entrepreneur gitu ya, finding the problem itu eh, sudah pasti Anda ketemu masalah gitu ya. Eh, Tugas Anda adalah menyelesaikan permasalahan. Jadi, begitu find the problem gitu ya, kalau pengalaman saya sih ya jangan terlalu melibatkan emosi gitu ya. Agar kita bisa berpikir lebih jernih nanti untuk mengeluarkan solusi yang tepat ya, eh, untuk kelangsungan bisnis gitu. Jadi fokusnya eh, bagaimana meningkatkan revenue kan itu gitu. POV-nya kan gitu. Eh, dan kita fokus kayak gitu. Kalau kita ngeliat eh, wah ternyata karyawannya menyimpang nih dia. Eh, dia berbuat curang gitu ya udah nggak usah dipikirin terlalu dalam gitu ya. Hype-nya entrepreneur itu harus dijaga gitu ya. Biar nggak terlalu down banget ya udah di layoff aja udah selesai. Setelah itu begitu kita mengeluarkan masalah ya udah gitu, eh, kita keluarkan juga dari otak kita gitu ya, permasalahan tersebut. Jadi misalkan tadi ya, kita menemukan ternyata karyawan kita bermasalah. Dia melakukan kecurangan. Solusinya apa ya? Udah dikeluarin aja. Nah, udah dikeluarin ya udah selesai. Anda nggak perlu mikirin lagi nih. Jangan sampai begitu ya. Anda sudah menemukan nih karyawan bermasalah karena curang.
karyawan Anda pecat gitu, tapi Anda masih mikirin, gua nggak ikhlas segala macam gitu. Anda masih mikirin terus. Nah, ini yang eh, eh, membuat bisnis jadi kurang baik kalau menurut saya. Jadi eh, apa, hype Anda sebagai entrepreneur jadi terganggu kalau menurut saya. Makanya eh, pengusaha-pengusaha besar gitu ya, kalau saya bicara, saya juga di korporasi gitu ya, eh, untuk terlibat ke owner langsung ya masih ada 1 2 gap lah jaraknya gitu ya. Eh, Mami udah pulang. Udah tadi pesan di Halo Mila, suaranya bocor. ke bawah tuh. Jadi udah aja buru-buru. Aku udah makan belum? Udah. Makan. Si kesel semuanya beli apa? Mila, halo, Nah, suaranya bocor. apa dari mana? Oh, kamu dari lempar. Oke, terima kasih. Nah, ini eh, saya belajar juga ya dari korporasi besar gitu ya. Eh, Kenapa sih owner nggak tahu gitu ya, eh, permasalahan dari organisasi gitu ya. Eh, Menurut atasan saya, eh, nggak perlu semua berita kita naikin ke atas gitu ya. Kenapa nggak perlu ya? Saya waktu itu bertanya kayak gitu. Ya. Kenapa nggak perlu nih? Kan eh, ini eh, bermanfaat buat kelangsungan bisnis organisasi gitu ya. Eh, Jawaban atasan saya waktu itu, masalahnya kalau apa, mood pebisnis itu sudah hilang, boleh jadi dia akan tutup usahanya itu. Kalau dia tutup usahanya, impact-nya juga ke kita kurang baik. Jadi gitu memang. Eh, Boleh jadi banyak perusahaan-perusahaan gitu ya, yang ada masalah mungkin di organisasinya, tapi ownernya nggak tahu. Ya itu mungkin eh, asumsi saya gitu ya. Disembunyikan, sengaja disembunyikan. Supaya apa? Supaya eh, hype si ownernya itu untuk berusaha ini eh, masih terjaga gitu. Dan memang yang saya tahu, eh, eh, pemilik-pemilik modal besar ini dia nggak begitu suka gitu ya dengan berita-berita negatif gitu, karena bisa mematikan idenya dia. Jadi sama kayak Anda gitu ya. Eh, Begitu dapetin bad news gitu ya, karyawan Anda bermasalah, begitu di layoff, udah selesai masalahnya gitu. Begitu Anda layoff karyawannya, masalahnya di layoff juga udah selesai gitu. Kalau misalkan Anda eh, nggak nggak ridho gitu ya, kerugian Anda terlalu besar, ya udah tinggal laporin polisi, udah selesai, biar polisi yang ngurus gitu. Jangan dipikirin terus sama Anda gitu gimana segala macam gitu ya. Itu akan mematikan ide bisnis Anda yang lain. Nah, itu kayak gitu. Jadi emosional dalam kita sebagai entrepreneur itu harus benar-benar dijaga gitu ya. Optimis. Nah, ini jadi memang Anda sebagai entrepreneur itu harus selalu optimis gitu ya. Eh, Hal-hal yang negatif itu Anda terima gitu, Anda lihat core problemnya apa, solusinya bagaimana, ya udah. Setelah itu Anda keluarin solusi-solusinya gitu. Yang negatif-negatif ada di otak Anda tuh segera dikeluarkan gitu ya. Eh, Termasuk nanti kalau Anda mau mulai usaha gitu ya, begitu mau mulai Anda udah berpikiran negatif, wah laku atau enggak gitu ya. Ntar kalau enggak laku gimana? Kerugiannya berapa besar? Setiap usaha pasti rugi. Setiap usaha pasti eh, ada rugi ada untung gitu ya. Ya antara dua itulah. Kalau Anda nggak rugi berarti untung. Kalau untung berarti rugi. Cuma masalahnya begitu Anda rugi, Anda bisa dapat lesson learning atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan Anda nggak dapat lesson learn-nya saat rugi, maka Anda benar-benar buntung di sana gitu ya. Dan lebih buntung lagi kalau misalkan eh, ketakutan Anda, fear Anda itu nggak membuat Anda masuk ke sana gitu. Jadi kalau selama itu positif ya masuk aja jalanin. Gitu.
tadi di awal saya bilang gitu, everyone has uh, jalannya masing-masing gitu ya. Dia punya punya jalurnya masing-masing. Setiap orang punya kesuksesan masing-masing gitu ya. Boleh jadi nanti Anda ada jalurnya sendiri tuh untuk suksesnya seperti apa gitu ya. Oke, alternatif solution banyak bagi banyak pendiri yang disiplin, pekerjaan berhenti pada langkah sebelumnya. Tapi sebelum beralih ke solusi, tidakkah Anda harus melihat apa yang dilakukan pelanggan potensial Anda untuk mengobati rasa sakit mereka dan beberapa gejalanya? Jika apa yang Anda temukan sebagai masalah benar-benar masalah, pelanggan Anda kemungkinan besar akan menggunakan alat dan tindakan yang berbeda atau kombinasinya untuk meringankan atau mengelola rasa sakitnya. Persaingan itu bagus, itu membuktikan masalah itu nyata, tapi bagaimana jika Anda tidak dapat mengalahkan persaingan? Itu adalah alasan mengapa menemukan kekurangan atau kekurangan dari solusi alternatif akan membantu Anda memahami di mana inti dari solusi Anda. Keuntungan Anda yang tidak adil berada. Jadi itu alternatif solution. Oke, saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau nggak ada, berarti saya cukupkan. Jangan lupa nanti kerjakan kuisnya. Endingnya tanggal 25 Desember. Kemudian saya ada upload Dropbox lagi untuk bukti kegiatan bisnis Anda. Silakan nanti diupload. Yang minggu lalu belum upload, saya lihat baru 25 orang yang upload gitu ya. Kalau Anda berkelompok berarti setiap orang harus upload ya. Oke, itu aja yang saya sampaikan pada pertemuan ke-11 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.